Cerita untuk mimpi yang berjudul penyesalan atau pelampiasan. Jadi ini kisah gua yang kembali lagi dengan orang yang lama. Dan itu gua nunggu dia lama banget buat balik lagi. Tapi kenyataannya ketika dia balik lagi, itu udah gak sama lagi. Udah beda banget. Gue kira kehadiran dia pengen kita memperbaiki sama-sama lagi, seperti yang kemarin, menghapus semua kesalahan dan mempelajarinya dengan saksama, tapi dengan tidak tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, kita lanjut aja ya ceritanya, gak usah lama-lama. Penasaran kan? Oke. Waktu itu, tepatnya bulan Juni, aku memutuskan untuk membalikan diri kepada orang yang sudah lama aku tunggu. Sekilas memang agak berubah, namun kenangan itu muncul lagi dikala kita berdua mengamati bisingnya jalanan yang dipadati kendaraan. Memang unik cerita ini. Iya, lamanya kita berpisah sekitar 2,5 tahun lah. Karena ego masing-masing masih kurang untuk memahami. Jadi gini, awalnya aku selalu menceritakan kenangan kala itu, dimana aku sama dia selalu putus nyambung cuman gara-gara hal sepele. Ya, gak jauhnya sih sama orang ketiga. Lanjut hari kita selalu bertemu. Dia selalu menghubungiku ketika moodnya sedang berantakan saja. Dan bodohnya, aku selalu mau untuk menemaninya hingga moodnya dia bagus lagi. Gimana ya? Ketika kita sudah jatuh cinta, terkadang kita tidak memikirkan ke depannya, apapun yang terjadi. Anehnya, ketika keadaan aku berantakan, dia selalu susah buat dihubungi. Selalu alasan, ya ada aja gitu kegiatan yang seharusnya gak ada. Aku sama dia jarang chatan, karena dia udah kerja dan aku pun juga. Ya otomatis aku berpikir takut ganggu waktu jam kerja dia. Seiring waktu, aku selalu keinget dia. Kayak ada rasa semakin takut buat kehilangan dia untuk yang kedua kalinya. Makanya setiap dia ingin bertemu, aku selalu mengiyakan ajakannya. Dan gak pernah mikir sama sekali kalau pada akhirnya aku cuma jadi bahan pelampiasannya dia doang. Kalau zaman sekarang sih, orang-orang menyebutnya cuma jadi badutnya. Aku selalu mengabadikan momen bersama dia di kala itu. Hampir setiap waktu, bahkan detik pun juga ikut mengamati indahnya senyumannya. Dan pada akhirnya, momen dimana yang seharusnya tidak terpikirkan malah menjadi bahan perbincangan otak kiri dan otak kanan. Dia membuat story WhatsApp tentang seorang pria. Ya, aku kira itu aku. Tetapi anehnya malah bukan seperti aku yang ia buat. Hari terus berganti. Kini saatnya aku memberanikan diri untuk menyatakan perasaan ini kepadanya. Aku bilang, aku sayang kamu. Tambah ucapanku, bisa gak kita seperti dulu lagi? Yang hanya memikirkan tentang kisah percintaan anak yang baru tumbuh dewasa.
Dan ia pun menjawab dengan slow respon, "Hah? Gue kira mah selama ini kita cuma temenan loh. Gue kira mah kita sefrekuensi. Makanya gue anggap lu cuma teman doang." Dan pada akhirnya aku menyadari bahwa selama ini aku hanyalah badut ketika dia terpuruk. Dia butuh hiburan untuk mengembalikan senyumannya yang indah itu hilang. Ya, itu semua sih akibat kebodohan dia yang terlalu berharap besar pada seseorang yang tidak mencintai dia dan mengharapkan dia kembali. Sama seperti aku. Aku ingat kala itu. Di sepanjang jalan, aku menasehati dia dengan nada yang tinggi. Seakan aku meluapkan kemarahanku terhadap dia yang tidak jelas perasaannya untuk siapa. Dan seketika dia mengeluarkan air mata dengan senyuman untuk menutupinya dari aku. Aku berhenti sejenak untuk meminta maaf. Untuk perkataanku yang menurut aku sih ya biasa aja, tapi menurut dia menyakitkan. Aku baru pertama kali melihat dia menangis seperti itu. Wanita yang selama ini aku anggap tomboy, yang kuatnya melebihi para lelaki, tiba-tiba mengeluarkan air mata dengan hanya satu sentuhan omongan yang aku buat untuk menasehati dia. Aku bodoh. Wanita yang selama ini aku tunggu masih punya perasaan yang sama tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba menangis. Sumpah, di situ tuh aku ngerasa bersalah banget. Bahkan sampai hari ini rasa bersalah itu masih membekas di ingatanku ini. Mungkin memang betul ya. Terkadang omongan yang menurutmu baik belum tentu baik untuk orang lain. Dan lanjut cerita, aku meminta maaf ke dia. Aku bilang gini, "Maaf ya, jika perkataan gue gak pantas banget buat didengar, gak pantas banget buat dikeluarkan. Udah ya, jangan nangis lagi." Seketika aku mulai membujuk dia dengan kata, "Mau es krim?" Dia menjawab dengan menggelengkan pala. Ya itu sih artinya dia kayak gak mau, tapi ya mudah-mudah gitulah. Dan aku bilang lagi, "Yakin nih gak mau?" Dia menjawab, "Ya udah iya mau." Mulai dari kejadian itu, aku terus menutup mulut dan berhati-hati jika ingin berbicara. Ya lebih baiknya sih mending diam aja lah daripada menyakiti orang lain. Cerita masih berlanjut. Sehabis membeli es krim, aku mengajak dia untuk ke rumahku, menenangkan diri sejenak, dan dia pun memulai lelucon yang dengan memukul-mukul, mencubit. Pokoknya aku merasa teraniaya deh. Di situ aku pasrah banget, nahan sakit untuk menebus kesalahanku yang tadi, demi membuat dia tertawa lagi. Hari terus berganti. Kini akhir dari cerita. Keputusan aku untuk memisahkan diri sudah bulat. Aku bilang ke dia, "Udah ya, sampai di sini aja kita kenal." Dia menjawab, "Memang kenapa?" Ya aku menjawab dengan jujur, kalau misalnya kayak gini terus gue gak bisa deh. Yang ada malah gue ngerasa kayak cuma jadi bahan pelampiasan lo doang. Dan satu sisi rasanya sakit banget buat diterusin lagi. Mungkin memang sudah waktunya ya. Dia pun menjawab, ya sudah, jika itu mau lo." Dan sejak saat itu aku mulai menghapus semua ingatanku bersama dia, menutup pintu hati rapat-rapat agar tidak terjadi lagi masuknya harapan besar kepada orang lain. Oh iya, kita masih berteman, tapi di sosmed aku lihat dia kayaknya sudah menemukan pria yang tepat, yang dia idamkan. Awalnya aku cemburu banget, tapi iya mau gimana lagi ya kan?
Seseorang pernah berkata, jangan pernah kembali ke pelukan orang yang sudah menyakitimu. Walaupun terkadang obat sakit hati adalah orang yang menyakitimu. Baiklah, ceritanya sampai di sini aja ya. Gua Mo Fikri, terima kasih. Oh iya, jangan lupa ya terus dukung channel ini agar channel ini panjang umur dan sehat selalu. Enggak, kasih like, subscribe dulu deh, baru like and share. Oke, terima kasih.